Kaimana merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang kaya akan keragaman budaya dan keindahan alamnya yang mempesona. Letaknya yang strategis, berada di ujung barat Pulau Papua dan berhadapan langsung dengan Laut Arafuru, menjadikan wilayah ini tersohor sebagai kota seribu senja. Secara historis, Kaimana merupakan suatu daerah persinggahan, sehingga nilai-nilai adat asli daerah ini telah teralkulturasi oleh budaya lain. Perkembangan sosial dalam kehidupan masyarakat Kaimana dengan adanya pengaruh budaya dari luar tentunya menjadi tatanan kehidupan sosial dari masa ke masa. Topografi Kaimana berteluk-teluk, sehingga masyarakat Kaimana tidak terlepas keberadaan perahu sebagai sarana transportasi, khususnya masyarakat di pesisir. Selain sebagai tatanan sosial dalam penggunaan transportasi, perahu juga sebagai simbol pemersatu dan solidaritas antar komunitas masyarakat di wilayah ini. Seperti perahu kajang yang dalam masyarakat Kaimana dianggap sangat penting dan memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi simbolik dan fungsi sosial. Pentingnya keberadaan perahu kajang sebagai fungsi simbolik dan fungsi sosial masyarakat Kaimana dijadikan ikon utama kota Kaimana. Hal ini tergambar dalam replika relief patung lukisan perahu kajang sebagai ikon utama Kabupaten Kaimana yang dapat dijumpai di tugu masuk, di taman kota, dan beberapa sudut titik Kabupaten Kaimana. Budaya ini identik dengan jati diri, sehingga di beberapa sudut ya pasti ditemukan ada lambang-lambang yang mencerminkan jati diri dimaksud. Nah, karena itu ya kenapa sampai bisa setiap ada separuh atau sebagian tempat ada
semacam gambar-gambar yang memang mencirikan bahwa identitas ya Kaimana adalah seperti itu. Yang pertama, kami mau memperkenalkan bahwa sesungguhnya Kabupaten Kaimana ini berada pada komunitas yang intinya merupakan entitas ya politik yang secara ya turun temurun ya Tuhan menciptakan manusia itu yang mereka sudah ada dengan berbagai macam keberagamannya, termasuk yang diketemukan di beberapa sudut-sudut ya jalan, bahkan mau memasuki bandara begitu dan lain sebagainya. Perahu kajang Kaimana dibuat dari kayu sukun dan kayu sejenis ketapang yang banyak dijumpai di hutan maupun di kebun masyarakat. Biasanya mereka akan memanfaatkan bahan dasar kayu tersebut yang dianggap telah layak untuk dibuat sebagai perahu. Dibuat dari kayu. Kayu itu diteban lalu digali dalamnya, terus dicincang dan membentuknya seperti perahu. Lalu dipasang najungnya atau tangannya seman, terus pasang kajangnya. Kajangnya itu dibuat dari daun nipa. Jadi tujuannya kajang itu hanya untuk melindungi panas dan hujan. Terus layarnya dibuat dari daun pandan. Jadi itu dipotong terus dijahit dengan tali rotan, gunanya untuk layar. Bila mana ada angin, mereka bisa pasang layar dan bisa berlayar. Jadi kayu itu ditebang dulu, tebang dia disemut, baru kan. Lalu dia sudah jadi ini, terus tarik dia bawa pulang, terus mulai desel dia punya. Di dalam itu semua selesai baru bakar dia lagi. Bakar dia kasih. Lalu tongkat dia punya dalam itu kasih luas sedikit. Nah itu baru pasang dia punya tangan itu ya perahu untuk cari ikan itu lain, itu 3 tangan saja atau 4 kah, itu untuk cari ikan. Tapi untuk macam angkat ya ada tamu dari luar datang ke bawa itu perahu panjang untuk angkat tamu itu. Perahu itu bisa jadi 10 tangan atau 12. Itu nanti baru bikin dia punya kajang di tengah. Proses penarikan perahu ke laut pertama kali dipakai. Biasanya masyarakat melakukan acara makan-makan. Proses pembuatan perahu dilakukan kapan saja. Tidak ada hari yang dianggap sakral dalam pembuatannya. Layar perahu kajang dibuat dari tikar atau bahasa lokal saruro. Perahu kajang di Kaimana ada beberapa jenis sesuai dengan motif, cincangan, dan ukiran, serta tidak ada nilai-nilai tertentu. Namun, tergantung orang yang membuat untuk keperluan apa. Nama lokal
lokalnya Kajang itu Kene. Kene itu sama, cuma hanya model perahunya yang beda dari setiap suku yang ada di pesisir. Setiap perahu dari setiap suku di pesisir itu motifnya beda. Bedanya dari cincangnya, terus ukirannya, ya. Waktu lampau, perahu kajang oleh masyarakat Kaimana yang tinggal di daerah pesisir pada umumnya digunakan sebagai sarana untuk melakukan aktivitas yang cukup lama di wilayah perairan laut. Karena konsep kajang sendiri berarti sesuatu yang menyerupai atap atau rumah yang berfungsi sebagai pelindung dari panas dan hujan. Perahu kajang ini itu adalah sarana transportasi bagi orang-orang yang tinggal di pesisir. Mereka mau berkunjung ke salah satu kampung atau berkunjung ke keluarga yang lain dari kampung ke kampung, mereka pakai perahu kajang. Jadi namanya perahu kajang ini umum suku-suku yang di pesisir pantai seperti orang Kuri yang tinggal di pesisir, terus orang Irarutu, orang Uburau, orang Kamoro, orang Koiwai biasa pakai perahu kajang, karena perahu kajang itu sebagai rumah yang melindungi mereka pada panas hari atau hujan. Kajang itu artinya rumah begitu. Kajang itu artinya apa? Seperti tenda yang kita pakai untuk bikin rumah atau camp, sehingga ada perlindungan untuk orang-orang yang pakai perahu itu. Perahu kajang mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat Kaimana karena mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan, yaitu fungsi simbolik dan fungsi sosial. Ini ada perannya memang secara kolektif, perannya memang secara simbolik, ditunjukkan dalam bentuk fisik, ya, sebuah perahu yang memang dalam kenyataan dia sebagai alat atau sarana untuk bisa menghubungkan antara komunitas yang satu dengan yang lain, tetapi lebih dari itu dia bisa juga dimaknai sebagai simbolik atau menyatukan antara komunitas itu sendiri, dan lebih dari itu mempunyai fungsi sosial. Oleh karena itu, kalau untuk ukuran kami di Kabupaten Kaimana ini, perahu itu tidak bermuatan sakral, artinya bahwa ada orang-orang tertentu saja yang bisa dimuat dalam perahu, tetapi berlaku umum, siapa saja bisa masuk dalam perahu itu, entah itu anak, perempuan, orang tua, semuanya bisa, karena mempunyai makna yang lebih untuk bisa sebagai wadah representasi dari kultur itu sendiri.
perkembangan teknologi. Perahu menggunakan mesin dibuat dari fiber, perahu kajang mulai jarang dijumpai. Namun keberadaannya tetap dihadirkan dalam setiap kegiatan-kegiatan kebudayaan maupun kegiatan keagamaan. Jadi budaya ini juga mempunyai kaitan dengan persoalan-persoalan keumatan. Jadi bernilai religi, di mana ketika ada event-event tertentu, misalnya musabako tilawatil Quran atau pesta paduan suara, pesparawi, ini dia langsung berkorelasi langsung. Jadi dia berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, kenapa? Karena memang di sini ada satu pernyataannya itu bahwa agama adalah bagian daripada budaya. Dengan demikian, dalam menjalankan visi dan misi kabupaten, budaya tidak terlepas dari agama, begitu pula sebaliknya. Tentunya dalam implementasinya itu sudah dibuktikan. Yang pertama, dilaksanakannya MTQ beberapa tahun yang lalu, kemudian dilanjutkan dengan pesta paduan suara atau pesparawi yang memang diselenggarakannya di Kabupaten Kaimana ini. Dan itu menunjukkan bahwa toleransi antara umat beragama itu sangat baik, tidak tidak terfragmentasi ya begitu. Jadi tidak terpecah belah, semuanya berjalan baik dan utuh. Perahu Kajang selalu hadir dalam setiap kegiatan kebudayaan dan keagamaan, merupakan wujud semangat solidaritas dan jati diri masyarakat dalam persatuan. Ya, artinya itu satu lambang yang jati diri kami, bahwa pada zaman dahulu kami hidup dengan perahu kajang, dan perahu kajang itu adalah menghimpun semua keluarga di dalamnya, sehingga event-event tertentu tetap perahu kajang itu akan muncul. Toleransi antara umat beragama. Pelestarian nilai-nilai budaya khususnya di Kabupaten Kaimana oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya BPNB Papua mendapat sambutan positif dari Dewan Adat Suku dan pemerintah setempat. Hal ini sebagai upaya pelestarian budaya dan juga suatu penghargaan, sekaligus menjadi motivasi pemerintah setempat. Karena zaman berubah, sehingga pasti generasi yang akan datang akan pakai perahu bukan dibuat dari kayu, tapi karena kebanyakan sekarang sudah pakai fiber ya. Cuma hanya kami sebagai orang tua mengharapkan bahwa itu harus dijaga dan dilestari. Kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, kami sangat berterima kasih karena ini merupakan satu penghargaan dan sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi kami. Ya, ke depan kita akan menjalin hubungan yang lebih baik, lebih intensif dalam rangka untuk meningkatkan nilai-nilai budaya di kabupaten kami yang tercinta ini, Kabupaten Kaimana, atau yang dikenal dengan Kabupaten Seribu Senja.
dunia.